Selamat berjumpa dengan Ibe dan sobatku. Pada hari ini kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas ya ibu-ibu, membahas ibu hamil, tapi bukan pada hamilnya, tapi persiapan kehamilannya. Persiapan kehamilan itu sangat penting untuk kehamilan itu sendiri, ibu-ibu. Kemudian barusan tuh ada pasien yang datang, ibu hamil muda, katanya hamil 2 bulan ya itu. Barusan katanya hamil 2 bulan tapi perdarahan, begitu dicek tuh negatif. Jadi pepetesnya negatif, tidak teraba apapun, dan pasiennya itu pusing, lemes, dan riwayat makannya itu kemarin tuh makannya sehari itu sepiring nasi ya, sepiring nasi kecil. Jadi sepiring nasi kecil sehari 3 kali ya. Berarti kalau misalnya dijumlahkan makannya itu cuman sepiring setengah ya. Jadi sepiring setengahnya, mungkin lemesnya itu karena makanan kurang sesuai makannya. Nah, kali ini bidan sobatku akan membahas mengenai persiapan kehamilan. Jadi apa yang harus dilaksanakan, langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan apabila ibu-ibu mau hamil ya. Yang pertama adalah siapkan mental dan finansial. Jadi mental kita tuh harus disiapkan ibu-ibu. Jadi berapa bulan lagi kita mau hamil ya, harus finansial. Nah, finansial dihubungkan dengan persiapan berapa bulan lagi kita mau hamil, kita nabung ya, kita punya tabungan dari awal sebelum hamil harusnya. Jadi begitu hamil itu kita punya tabungan. Jadi bukan nabung begitu hamil, sebelum hamil itu harus dipersiapkan. Kita punya uang berapa, punya tabungan berapa, mau berapa nanti kita menabung. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsultasi. Kita harus konsultasi dulu harus ke opjin atau ke bidan yang terdekat dengan ibu-ibu semua, bisa ngobrol-ngobrol dulu gimana, apakah yang harus dilakukan ibu-ibu sebelum hamil. Kemudian sesudah itu kita hindari depresi ya. Jadi hindari depresi kalau misalnya kita banyak pikiran atau ada masalah. Nah itu, jadi kalau misalnya mau hamil itu harus dipecahkan dulu masalahnya, baru kita siap untuk hamil. Nah, kemudian mengkonsumsi asam folat ya. Jadi mengkonsumsi asam folat itu harus ya, konsumsi asam folat, banyak makanan asam folat itu yang di apotek juga ada makanan asam folat, mengandung asam folat itu kayak brokoli gitu ya, bisa kita memakan makanan yang mengandung asam folat. Kemudian kita harus mencatat jadwal ovulasi ya. Jadi kita harus mencatat jadwal ovulasi. Jadi jadwal ovulasinya itu kapan? Gitu. Menghitung jadwal ovulasi itu. Jadi kita harus dicatat kapan kita harus melaksanakan berhubungan dengan suami ya. Kemudian hindari rokok ya, yang bagi perokok, hindari merokok, minuman keras, narkoba, itu jelas ya tidak boleh ya. Tidak boleh dilaksanakan atau diminum atau mengkonsumsi bagi ibu hamil yang bagi ibu-ibu yang ingin hamil ya. Nah itu. Kemudian yang ke-8 itu makanan yang bergizi ya. Jadi kita mempersiapkan makanan yang bergizi itu akan menghasilkan sperma yang baik juga ibu-ibu. Jadi kalau misalnya makanannya cuma makan kerupuk, tempe cuma 1, itu berarti nanti sperma yang keluar itu akan sperma yang bukan baik ya,
Jadi usahakan kalau misalnya mau 3 bulan sebelum hamil itu makanan semuanya makanan yang bergizi setiap hari, pagi, siang, sore itu makanan harus bergizi ya. Kemudian hindari kafein ya bagi yang mengkopi ya, kopi. Kalau bisa harus dihindari itu kafeinnya. Jadi paling sedikit itu bisa secangkir kecil ya, itu paling minim itu secangkir kecil. Boleh kalau pingin sekali itu secangkir. Kemudian kita harus menghindari infeksi. Infeksi yang mana hindari infeksi itu jangan makan makanan yang mentah-mentah. Misalnya daging mentah, telur mentah, itu bisa terjadi infeksi pada tubuh kita, itu bisa juga terjadi keguguran pada rahim kita itu mungkin ya ibu-ibu itu 10 cara kita merencanakan persiapan kehamilan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Kita nanti jumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.